Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutira Fitri Santika. Saya berasal dari Sastra Indonesia B 2021. Baik, di sini saya akan membandingkan dua legenda yang berasal dari Aceh dan Kalimantan Barat. Jadi, legenda yang berasal dari Aceh ini berjudul Legenda Goa Putri Pukes, dan yang dari Kalimantan Barat berjudul Legenda yang berjudul Legenda Batu Menangis. Jadi langsung saja saya akan memberitahukan sinopsis dari cerita ini. Yang pertama yaitu legenda Goa Putri Pukes. Jadi dikisahkan bahwa ada seorang putri yang tidak diizinkan untuk menikahi oleh seorang pangeran, di mana seorang pangeran ini adalah kekasihnya. Namun pada akhirnya orang tuanya setuju karena putri ini memperjuangkan cintanya ini. Dan pada suatu saat si putri ini harus meninggalkan orang tuanya untuk tinggal bersama suaminya. Pada awalnya pun orang tuanya tidak bisa merelakan, tapi mereka tetap harus merelakan. Sebelum pergi, orang tuanya berkata bahwa janganlah si putri ini melihat ke belakang bagaimanapun rasa rindu si putri ini. Lalu setelahnya si putri berangkat, namun rasa rindunya tiba-tiba membuncah dan dia tidak sengaja, tidak sadar menoleh ke belakang. Lalu pada akhirnya ada hujan badai dan dia berteduh di sebuah goa bersama pengawal-pengawalnya. Dia pergi bersama pengawal-pengawalnya. Jadi di dalam goa itu dia merasa badannya tiba-tiba mengeras. Lalu ingatlah dia bahwa orang tuanya telah berpesan agar dia tidak melihat ke belakang, tetapi dia tetap melihat ke belakang ketika dia merasakan rindu. Lalu setelahnya ada legenda Batu Menangis. Jadi legenda Batu Menangis ini menceritakan seorang gadis dan ibunya. Jadi seorang gadis ini sangat cantik, dan pada suatu hari dia dan ibunya pergi ke pasar. Dia bersolek secantik mungkin dan berpakaian secantik mungkin, sementara ibunya memakai baju yang lusuh. Berjalanlah dia dengan ibunya, namun ibunya ada di belakangnya dan dia di depan. Di perjalanan orang-orang sangat mengagumi kecantikannya, terpesona karena dia cantik sekali. Lalu banyak orang yang bertanya seperti ini, apakah yang di belakang itu ibumu? Namun alangkah jahatnya si gadis ini menjawab bukan, dan dia memilih menjawab bahwa si ibunya ini adalah pembantunya. Dan pada akhirnya ibunya sudah tidak tahan karena orang-orang sudah menanyakan berulang kali, dan si putri ini menjawab berulang kali pula bahwa ibunya adalah pembantunya. Pada akhirnya ibunya pun meminta kepada Tuhan untuk memberikan hukuman kepada si gadis ini, kepada anaknya, sehingga berubahlah dia menjadi batu dan dikenal sebagai Batu Menangis. Baiklah, dari kedua kisah ini dapat kita simpulkan terdapat persamaan dan perbedaan. Yang pertama, kedua kisah ini memiliki persamaan dari segi tema, yaitu tema tentang anak durhaka, ya, dan berlatar belakang di desa. Baik dengan Goa Putri Pukes, dia dari desa untuk ke istana, dan si gadis ini juga di desa. Lalu yang kedua perbedaannya itu amanat, ya, menurut saya ada perbedaan di amanat karena si Putri Pukes ini tidak mendengarkan orang tuanya, dia durhaka karena tidak mendengarkan orang tuanya. Lalu si gadis ini dia durhaka karena tidak mengakui ibunya, seperti itu. Lalu alur dari kedua cerita ini sama-sama alur maju. Dan dari segi watak pemeran utama kita dapat melihat bahwa si Putri Pukes ini anak yang keras, ya, keras kepala dan tidak mendengarkan orang tuanya. Lalu si gadis ini dapat kita lihat bahwa anaknya seperti gengsi, anaknya gengsi dan tidak mau kelihatan miskin, seperti itu. Baik, hanya itu yang bisa saya bahas. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.